Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalanya serta kawan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 8 sampai ayat 10. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai ayat 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan pelayanan seseorang, baik pelayanan di lingkungan masyarakat ataupun di gereja, terkadang mengalami pasang surut. Ketika nyala api pelayanan sedang berkobar-kobar, maka semangat melayani menjadi begitu tinggi. Kita akan melayani dengan penuh semangat. Namun, sering juga terjadi api semangat itu tiba-tiba padam, sehingga dia menghilang begitu saja bak di telan bumi. Padamnya semangat bisa terjadi dengan berbagai alasan. Salah satunya mungkin karena dia melakukan satu kesalahan. Mengapa bisa terjadi ketika semangat seseorang dalam melayani tiba-tiba padam hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan? Terkadang kita sebagai teman atau orang dekat atau orang-orang yang di sekitarnya juga turut berperan dalam memadamkan api semangat itu. Kesalahan yang seseorang lakukan seringkali menjadi konsumsi publik di sekitar kita. Ketika kita tidak bisa menempatkan diri dengan bijak, maka kita pun bisa turut andil dalam memadamkan semangat seseorang dalam melayani. Seperti kita ketahui bersama, dunia teknologi berkembang begitu cepat, hingga segala informasi, baik informasi yang baik maupun yang tak baik, benar ataupun tak benar, bisa menyebar dengan begitu cepat. Karena euforia dalam berteknologi, maka seseorang bisa dengan sangat cepat dan terampil menyebarkan berita tanpa mengetahui atau mengecek kebenaran yang sesungguhnya. Termasuk salah satu
kesalahan yang dilakukan oleh aktivis gereja yang mungkin membuat satu kesalahan. Berita tersebut bahkan begitu cepat dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga membuat api semangatnya mati dengan tiba-tiba dan memutuskan untuk menghilang dari dunia pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini sungguh mengingatkan kita semua bagaimana kita harus bersikap ketika mengetahui ada teman atau seseorang yang telah melakukan kesalahan. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 dikatakan, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali." Sangat jelas Tuhan Yesus mengajar bagaimana kita harus bersikap dan mengambil langkah saat mengetahui seseorang berbuat satu kesalahan. Yesus meminta kita supaya memberitahunya secara 4 mata. Dan ketika itu berhasil, maka akan membawanya kembali pada kebenaran. Sehingga ada kemungkinan api semangatnya tidak langsung padam ketika dia menyadari kesalahannya. Bukan sebaliknya, kita malah ikut menyebarkan kesalahan seseorang, baik bisik-bisik dengan teman ataupun posting melalui medsos tanpa mengecek atau recheck kebenaran berita tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, ketika memutuskan untuk memberitahu kesalahan seseorang, tidak dipungkiri bahwa ini adalah satu keputusan yang tidak mudah untuk dilakukan. Ada banyak orang yang tak mau menerima teguran. Dan sebaliknya ada banyak yang orang memberi teguran dengan cara yang tidak bijaksana. Misalnya langsung di depan umum atau dengan kata-kata kasar. Namun demikian hal tersebut bukan tak mungkin untuk kita lakukan ketika kita mendasarkan semuanya itu dengan kasih. Sebagaimana janji Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus pasti akan hadir, mendukung dan menguatkan ketika kita berbuat kasih kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Sebagai pengikut Kristus, kita patut bersyukur, terus percaya dan yakin akan janji Tuhan yang luar biasa ini. Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita, meskipun kita dan perkumpulan kita tidak sempurna. Kita murid-muridnya yang tidak sempurna, dan Dia yang sempurna mau hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan itu bukanlah rekayasa manusia atau tergantung dari manusia. Tuhan berdaulat untuk hadir sesuai kehendak-Nya, bukan sesuai kemauan kita. Kehadiran Tuhan juga bersifat pribadi. Tuhan sendiri berjanji hadir. Janjinya ya dan amin, pasti ditepati. Ia pasti hadir meskipun diam atau berfirman, menampakkan diri atau tidak kelihatan. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, satu yang pasti akan kita rasakan, hati yang berkobar-kobar untuk melakukan segala perintah-Nya dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Hingga kita terus dibangun menuju keserupaan dengan Yesus, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadikan permenungan bagi kita semua bagaimana kita harus bersikap ketika kita mengetahui ada saudara, teman ataupun kolega kita yang berbuat salah atau dosa. Apakah kita akan mengedepankan kasih
merangkulnya dan menjadi berkat baginya, atau justru ambil bagian menjadi penghancur kehidupannya. Semoga kita semua semakin bijak dalam menyikapi kesalahan orang lain, serta semakin percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan janjinya untuk hadir di tengah kita ketika kita berkumpul di dalam nama-Nya. Semoga Tuhan semua dan kita semua diberkati. Selamat tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.